warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Gerak Aceh. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita telah berada di tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun persiapan menjelang pesta demokrasi, yaitu pemilu di 2024. Di topik podcast kita kali ini, kita akan mengambil tentang peran orang muda dalam mengawal pemilu di 2024. Kali ini kita telah bergabung dengan teman bincang kita dari Bawaslu Banda Aceh, yaitu Kak Eli Safida. Halo Kak Eli, apa kabar? Assalamualaikum, halo juga Nuhan. Iya, sebelum kita bincang-bincang lebih dalam, lebih lanjut juga, Kak Eli boleh perkenalan dulu ya, silahkan Kak Eli. Oh iya, terima kasih. Saya akan menyapa sahabat semuanya di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kak Eli kesehariannya ngapain aja nih Kak? Iya, untuk saat ini alhamdulillah masih diberikan kepercayaan menjadi komisioner di Panwasli Kota Banda Aceh sebagai koordinator divisi hukum, pencegahan, hubungan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Oke. Seperti yang kita ketahui, Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu. Kita mau tahu nih Kak, bagaimana sih sistem pengawasan pemilu? Ya, seperti yang sahabat semua ketahui ya, dasar hukum kita untuk melakukan pengawasan ada di Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Nah, khususnya kita di Kota Banda Aceh tentu dalam melakukan pengawasan, melakukan tugas-tugas pengawasan itu menggunakan metode pencegahan. Jadi, tugas kita yang utama itu selain mengawasi dari seluruh tahapan yang ada, kita melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu, kemudian nanti baru penindakan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu di tengah-tengah masyarakat dalam proses tahapan itu sendiri. Oke, jadi siapa aja nih Kak yang berhak menjadi pengawas pemilu? Nah, kalau yang berhak menjadi pengawas pemilu tentu ada aturan ya. Kalau untuk menjadi pengawas pemilu, nah dari jenjang hierarkinya itu pengawas pemilu Bawaslu ya. Dan hal ini ada Bawaslu RI, ada 5. Kemudian jenjang berikutnya itu ada di Panwaslu Provinsi. Nah, kalau kita di Aceh sebutannya Panwaslih nih. Iya, karena ada aturan khusus yang mengatur tentang penyebutan untuk kita penyelenggara pemilu di Aceh. Nah, selanjutnya dari Panwasli Provinsi, hierarki selanjutnya itu ada Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, saat ini kita di Kota Banda Aceh dipercaya ada 3, saya sendiri, Ibu Eli tadi yang sudah disampaikan, kemudian ada Ibu Afrida dan juga Pak Yusuf. Nah, di kecamatan kita juga anggotanya tuh ada 3 orang. Per kecamatan itu kita ada 3 orang. Untuk saat ini kan sedang dilakukan proses rekrutmen terhadap pengawas di tingkat desa atau kelurahan. Itu satu desa, satu kampung kalau untuk di Aceh itu ada 1 orang. Kemudian nanti pada saat akan dilakukan pemungutan di tahun 2024 baru akan direkrut lagi pengawas untuk TPS. Nah, itu tergantung nih berapa TPS yang ada di Kota Banda Aceh nantinya. Nah, kami berharap dengan keterbatasan personil ya SDM kita secara jumlah, kita membutuhkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini siapapun boleh ikut membantu mengawasi pelaksanaan, kemudian penyelenggaraan pemilu di wilayahnya masing-masing. Terutama ini saat ini kan sedang proses tahapan pencalonan DPD. Kemarin sudah dilakukan pengawasan terhadap penetapan partai politik. Ini kita di Indonesia nih sudah ada nih partai politiknya ya, termasuk di Aceh itu ada 6 parlok. Nah, saat ini DPD, pencalonan DPD. Prosesnya itu sama, pengawasan yang kita lakukan dalam tahapan ini ada
calon-calon yang 40 orang itu sudah mendaftar sebagai calon DPD, dan proses mereka untuk menjadi calon itu, menjadi bakal calon nantinya kan mengumpulkan KTP nih pendukung ya, pendukung. Mereka harus mempunyai sebaran 12 di masing-masing wilayahnya, di kecamatan. Misalnya 50%. Kalau kita Banda Aceh ada di Aceh ada 23 kabupaten kota, maka sebarannya itu jadi 12 kabupaten kota. Oke. Menurut Kak Eli nih, berdasarkan pengalaman pemilu di 2019 lalu, ya. Apakah orang muda sudah terlibat dalam pengawasan pemilu? Harusnya sudah terlibat ya, karena faktor utama penentu itu adalah kaula muda, generasi Z. Nah, di Indonesia sendiri yang dikategorikan pemuda ya, pemuda itu ya usianya 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Nah, sasarannya tentu anak-anak muda nih, generasi Z untuk saat ini, apalagi mereka kan masih awam ya tentang bagaimana apa sih demokrasi, bahkan ada yang apatis gitu, ada yang sangat nanti antusias, ada yang apatis. Nah, ini jangan sampai nanti yang begitu antusias mereka jadi melakukan hal-hal yang misalnya karena tidak tahu ya, karena ketidaktahuan, belum ada pemahaman, akhirnya salah melangkah. Kemudian terlibat terbawa arus dalam hal-hal politik yang akhirnya merugikan juga ini untuk demokrasi kita. Karena apa? Generasi Z, generasi milenial, generasi muda di Indonesia ini nanti yang akan menjadi penentu ke depannya dalam pemilihan di tahun 2024. Nah, di tahun 2019 yang lalu pemilih pemula juga dilibatkan dalam pengawasan pemilu. Cuman ini kita akan terus berupaya untuk melibatkan mereka. Ini kan masih banyak nih yang sekarang Gen Tubal ya, generasi 17 yang akan mempunyai KTP, mempunyai hak pilih nanti di tahun 2024. Kita lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kita memberikan pemahaman ya, memberikan edukasi kepada mereka bagaimana sih proses demokrasi itu sendiri. Jangan nanti ketika mereka merasa kita tidak penting nih, ya apatis gitu, tidak optimis, akhirnya pada saat hari H memilih untuk golput, memilih untuk tidak, udahlah kita nih siapapun yang terpilih, ya itu kan bukan pemikiran-pemikiran generasi muda ya. Mereka harusnya lebih kritis, lebih mau untuk ikut terlibat aktif di dalam proses-proses demokrasi. Nah, kita sendiri Panwasli Kota Banda Aceh punya nih program untuk melibatkan generasi muda yang namanya itu Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Nah, sasarannya itu pemuda juga, mereka kan yang masih baru selesai kuliah, ada bahkan yang sudah ini ya, yang sambil bekerja juga gitu. Kemudian kemarin kita buka itu tidak untuk yang masih sekolah karena akan mengganggu aktivitas. Ada beberapa hal yang harus programnya yang sudah selesai sekolah. Yang sudah selesai sekolah tapi tetap harus tidak terlibat partai politik. Jadi kita libatkan, kita persiapkan, ya terserah lah, mau nanti jadi pengawas, penyelenggara pemilu, mau nanti jadi calon legislatifnya bahkan gitu kan, itu keterlibatan seseorang di dalam demokrasi bisa macam-macam bentuknya gitu. Jadi kita kasih pembekalan dulu nih, kasih pemahaman dulu. Mungkin ini akan kita programkan, kita tingkatkan lagi ke depannya nih bersama Gerak juga ya, teman-teman Gerak ini berkolaborasi lah, saling bersinergi bagaimana nanti seluruh generasi muda di Kota Banda Aceh ini melek terhadap politik. Sejauh pengalaman Kak Eli, bagaimana sih pandangan Kak Eli tentang pemilu yang lalu dan yang akan datang? Bagaimana pandangan Kak? Iya, sebagai pengawas pemilu yang lalu ya di tahun 2019 tentu banyak sekali hal-hal yang sudah kita lakukan dalam proses pengawasannya ya. Kita lakukan upaya maksimal dalam hal pencegahan tadi. Jadi kita di Bawaslu itu memaksimalkan upaya pencegahan ya, daripada nanti harus menindak, karena memang proses untuk sebuah penindakan terhadap pelanggaran pemilu itu begitu panjang. Dugaan pelanggaran pemilu itu tentu harus ada pelapornya dulu,
kemudian hasil kerja-kerja pengawasan dari teman-teman pengawas, misalnya ada indikasi dugaan pelanggaran itu dijadikan sebuah temuan. Prosesnya itu sangat panjang dan melelahkan ya. Prosesnya panjang, melelahkan juga. Melelahkan juga, karena apa? Kan dalam prosesnya kita harus lakukan investigasi, kita lakukan klarifikasi, dan itu kita harus mengundang orang. Nah, jadi harus bolak-balik, ya kan? Nanti ada yang harus diisi. Kemudian apabila sudah terpenuhi formil materialnya, maka itu akan disidangkan. Nah, proses-proses panjang inilah yang memang harus dipahami oleh peserta pemilu, calon, legislatif nanti yang akan naik. Bagaimana aturan itu agar ditaati gitu. Jadi tidak coba-coba kemudian dilaporkan, diproses, dan akhirnya itu tidak mengenakan juga. Artinya sanksinya itu ya ada sanksi moral juga gitu kan dari juga, si pelakunya gitu. Seperti pengalaman yang lalu itu Panwaslu Kota Banda Aceh menangani beberapa pelanggaran, termasuk pidana juga. Kita bekerja sama ya dalam satu sentra Gakumdu, namanya kepolisian, kejaksaan, dan juga ke Bawaslu. Nah, itu kalau tindak pidana pemilu harus melalui juga proses yang sama. Jadi 3 lembaga ini diharapkan ini bisa saling bersinergi dalam memutus suatu tindak pidana pemilu. Dan akhirnya pada saat pemilu yang di tahun 2019 yang lalu itu ada PSU di Kota Banda Aceh. Nah, sebagai penutup nih Kak Eli, apa sih harapan Kak Eli ke depannya untuk pemilu di Indonesia dan khususnya di Aceh? Ya, kita sama-sama berharap ya dalam proses penyelenggaraan pemilu ini berjalan dengan demokratis, berjalan dengan integritas, baik itu kita sebagai penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, tentunya kepada masyarakat juga nantinya yang akan menjadi pemilih. Nah, kita harapkan ini partisipasinya, karena Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada partisipasi dari masyarakat, minimal memberikan informasi awal terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Kita hanya terbatas ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Apalagi pelanggaran itu terjadinya kan di dalam wilayah-wilayah kecil, di desa misalnya gitu kan. Nah, jadi itu yang harus kita tingkatkan bersama, partisipasi daripada masyarakat untuk bisa bekerja bersama-sama dengan Bawaslu dan mengawasi seluruh tahapan pemilu yang ada di Kota Banda Aceh khususnya. Oke, sebagai closing statement dari Kak Eli, silakan Kak Eli. Iya, terima kasih. Ini dalam kesempatan ini saya ingin sedikit mengambil momen ya, berharap kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan nantinya podcast kita pada sore hari ini. Dalam tahapan pencalonan ini kan rentan sekali ya, KTP masyarakat itu diambil tanpa seizin orang yang bersangkutan. Nah, ini digunakan oleh bakal calon untuk memilih atau dukungan terhadap bakal calon. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Kalau kita merasa dirugikan atas pencatutan tersebut, maka Bawaslu membuka posko pengaduan terhadap masyarakat yang dicatut namanya. Itu bisa dicek melalui ceknik silon. Nah, jadi nanti akan tampil dia pada saat kita masukkan nomor KTP, tampil apakah kita mendukung salah seorang calon atau tidak. Nanti akan ada bacaannya. Kemudian kalau kita merasa tidak mendukung tapi masuk di dalam dukungan tersebut, kita bisa melakukan upaya ya, ada upaya untuk mengisi formulir-formulir yang nanti akan kita siapkan ya. Itu sebenarnya sudah ada di portalnya KPU, cuman kita sebagai pengawas pemilu menyampaikan juga kepada masyarakat. Ini sebenarnya merugikan masyarakat. Pada saat pendaftaran yang lalu ini kan terjadi ya, kita sudah beberapa kali menyampaikan, menghimbau juga. Tapi ya itulah tadi upaya pencegahan sudah lakukan, ternyata terjadi juga pelanggaran. Nah, ini yang kita harapkan kepada masyarakat nanti untuk coba ceknik di silon apakah mendukung atau tidak. Apabila merasa dirugikan silakan melaporkan. Dan juga nanti pada saat tahapan ya, ini pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, ke depan nanti tahapan yang lain, dapil juga sudah di Kota Banda Aceh.
Nah, ini silahkan melapor. Kita Bawaslu terbuka untuk semua kalangan. Kita terbuka, kita ada pojok pengawasan, galeri pengawasan. Kita siap untuk berkolaborasi dengan masyarakat seluruhnya, khususnya di Kota Banda Aceh. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih Kak Eli atas sama-sama. kesempatannya. Terima kasih juga untuk teman-teman. Semoga pemilu di 2024 menjadi pemilu yang demokratis juga berintegritas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Demokrasi bersih tanpa korupsi.